Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Lama tak jumpa ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita panjatkan doa terlebih dahulu supaya pelajaran akan diberkahi dan berjalan dengan lancar. Mari kita mulai doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengabsen dulu ya. Nah, ada berapa teman yang nggak berangkat hari ini? Oh, siapa-siapa itu? Oh, sakit ada apa itu, Bapak ini? Nah, yang sakit semoga lekas sembuh ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang memahami gerak benda di sekitar kita. Nah, sebelum kita mulai mempelajari materinya, Bapak minta tolong dong kalian untuk mengerjakan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan kalian. Nah, yuk. Yo, 1 menit lagi ya. Itu. Oh, dibaca dulu ya. Oke, sudah 1 menit. Nah, Bapak ambil ya. Nah, yuk kita mulai materinya. Memahami gerak benda di sekitar kita. Nah, sebelum itu, Bapak mau tanya nih, pernahkah kalian memperhatikan bola yang ditendang, daun yang jatuh, dan kendaraan yang melaju di jalan kita? Nah, semua hal itu merupakan contoh gerak benda yang ada di sekitar kita. Nah, menurutmu mengapa benda tersebut dapat bergerak? Ntar. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Ini ada seorang kakak-kakak berjalan. Nah, dia berjalan ke kanan sejauh 5 meter. Kemudian dia berputar arah kembali ke tempatnya semula, berjalan jauh 5 meter. Nah, pertanyaannya, berapakah jarak yang ditempuh oleh kakak tersebut? Nah, terus perpindahannya berapa? Apakah benar? Oh, masih ragu ya? Nah, mari kita lihat ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini itu untuk mempelajari pengertian gerak, contoh dalam kehidupan sehari-hari, serta faktor yang mengaruhinya. Terus menjelaskan konsep gerak dengan bahasa sederhana yang dapat dimengerti. Nah, apakah ada yang tahu pengertian gerak itu apa? Sesuatu yang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang ada titik asalnya. Ya, kurang tepat tapi sudah benar. Nah, lebih tepatnya itu gerak adalah perpindahan suatu benda terhadap titik acuan dalam selang waktu tertentu. Jadi tidak ketika. Nah, gerak itu dinamakan benda itu dinamakan bisa disebut bergerak itu karena terjadinya perpindahan. Nah, perpindahan itu karena adanya pengaruh gaya, didorong, ditarik atau jatuh. Kemudian, ini penjelasan yang tadi ya. Ada seorang kakak-kakak jalan ke kanan 5 meter, kemudian kembali ke tempat semula berbalik arah 5 meter. Jaraknya tadi berapa? Mbak Rafi tadi benar. Terus perpindahannya? Jadi tepuk tangan tuh Mbak Rafi. Nah,
Apa sih tadi yang disebut-sebutkan jarak, tidak acuan, perpindahan dan waktu itu apa ya? Apakah kalian tahu jarak adalah jarak, benar, panjang lintasan yang ditempuh oleh benda. Terus titik acuan, nah kita lihat aja ya, tempat atau benda yang dijadikan patokan untuk menentukan apakah suatu benda bergerak. Nah kemudian untuk perpindahan ada yang tahu? Nggak ada. Mari kita lihat aja ya. Jarak itu, perpindahan itu jumlah lintasan yang ditempuh dengan merugikan posisi awal dan akhir suatu benda. Waktu, yaitu durasi yang diperlukan suatu benda untuk berpindah posisi. Nah, untuk lebih detailnya, kalau kalian masih belum paham perpindahan, mari kita lihat foto ini. Nah, ini yang dinamakan perpindahan ya, yang biru. Titik ini. Terus kelajuan, apa sih kelajuan itu? Yaitu panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Kelajuan itu tidak memperhatikan ke arah mana benda bergerak. Nah, rumusnya itu dapat diketahui dengan kelajuan itu panjang seluruh lintasan dibagi waktu tempuhnya. Nah, sementara itu kecepatan. Nah, kecepatan itu besarnya perpindahan yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Kecepatan itu selalu memperhatikan ke arah mana benda bergerak. Nah, untuk rumusnya itu hampir mirip. Kecepatan itu perpindahan yang ditempuh dibagi waktu tempuhnya. Nah, kecepatan kelajuan itu memiliki perbedaan yang mendasar secara sistematis ya nanti. Rumus umum dan satuan tetap ditulis sama, yaitu P sama dengan S dibagi T. Nah, P itu untuk perpindahan atau jarak dalam satuan meter, T itu untuk sembuh dalam waktu satuan sekon, dan P itu untuk kelajuan atau kecepatan dalam milisekon. Nah, betul Bapak. Nah, ada soal nih. Apa? Kelihatan. Ada seorang anak bergerak ke kanan dan ke bawah dengan waktu tempuh sama dengan 10 detik dan jaraknya itu 5 dan 5. Nah, detail. Istilahnya itu berapakah